Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patikasari. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal 3. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua berpikir itu mesti berfilsafat. Bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu berpikir. Coba Anda jelaskan. Berbicara mengenai filsafat. Filsafat adalah sebuah pola pikir di mana dalam filsafat terdapat sebab-sebab datang dan munculnya filsafat. Filsafat merupakan ilmu di mana ilmu tersebut muncul pertama kali di Yunani pada abad 7 sebelum Masehi. Filsafat ini muncul atau ada ketika orang menemukan pola pikir berdiskusi tentang keadaan-keadaan dunia, alam, dan lingkungan sekitarnya. Bertanya-tanya soal mengapa filsafat muncul di Yunani, mengapa tidak di daerah lain, mengapa harus di Yunani? Jawabannya adalah dikarenakan daerah Yunani tidak seperti daerah lainnya, ada kasta pendeta. Selanjutnya, ciri-ciri berpikir filsafat. Filsafat itu sama halnya berfilsafat, namun tidak semua orang berpikir itu berfilsafat. Jawabannya, yang mendorong lahirnya filsafat berasal dari suatu kebudayaan tentang pewaris kisah-kisah dalam bentuk dongeng tahayul yang diceritakan turun-temurun kepada masyarakat pada suatu daerah, di mana sebidapnya suatu daerah pasti memiliki kisah-kisah tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi suatu kepercayaan dan diyakini memiliki kebenaran dalam mendorong masyarakat untuk mencari suatu kebenaran tersebut. Kisah-kisah yang diwariskan. Orang-orang Greek pada zaman dahulu memiliki banyak dongeng dan tahayul. Namun tahayul dan dongeng tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencari sebuah pengetahuan semata-mata hanya untuk dicari kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong lahirnya filsafat menurut Hatta adalah karena adanya kisah dongeng tahayul yang senantiasa berkembang menjadi timbul filsafat karena keinginan untuk mengetahui kebenaran pada cerita tersebut menjadi faktor pendorong yang kuat dalam lahirnya filsafat. Di kawasan barat ini, yakni filsafat berasal dari Yunani. Lahirnya berfilsafat di Yunani berawal dari pencitraan orang-orang Yunani terhadap alam sekitarnya, yaitu takazub terhadap keindahan, rahasia, dan yang terdapat alam semesta. Kemudian dari takjuban tersebut timbul suatu pertanyaan-pertanyaan yang mendorong mereka untuk mencari tahu tentang kebenarannya, dan ketika kebenaran dalam pertanyaan mereka telah terjawab, maka timbullah keingintahuan berikut tentang kebenaran tentang jawaban mereka yang mereka peroleh. Dari situ filsafat yang sederhana mulai dirancang secara sistematis untuk menemukan jawaban yang lebih baik. Selain itu, kesadaran akan tingginya suatu pengetahuan juga berperan dalam suatu lahirnya filosofi untuk terbukti dari timbulnya bermacam pertanyaan-pertanyaan yang timbul akibat adanya suatu permasalahan. Namun pertanyaan-pertanyaan yang timbul bukan semata hanya sekedar pertanyaan yang bisa mudah dicari jawabannya dengan riset dan sebagainya. Misal, alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan dan kaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup, yaitu adalah ilmu atau ilmu pengetahuan secara bahasa bisa diartikan sebagai memahami, mengerti, atau mengetahui dalam kaitan penyerapan katanya. Ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan mengingatkan pemahaman-pemahaman manusia dari berbagai seni kenyataan dalam alam manusia. Pengetahuan adalah sarana definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan dalam keadaan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingatkan tentang sesuatu.
Dalam kata lain, dapat kita ketahui definisi arti ilmu yaitu sesuatu yang didapatkan dari kegiatan membaca, memahami benda-benda maupun peristiwa. Di waktu kecil kita belajar membaca huruf abjad, lalu berlangsung menelaah kata-kata dan sering bertambahnya usia secara sadar atau tidak sadar. Sebenarnya kita terus belajar membaca, hanya saja yang dibaca sudah berkembang bukan hanya dalam bahasa tulis. Membaca alam semesta seisinya sebagai usaha untuk menemukan kebenaran. Dengan ilmu maka hidup menjadi lebih mudah, karena ilmu juga merupakan alat menjalani kehidupan. Angan-angan melahirkan filsafat. Pengertian aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang menggunakan jiwa pertemuan antara jiwa dan cita-cita melahirkan suatu angan-angan yang disebut ideal. Pokok pemikiran idealisme ialah meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi dalam kehidupan. Aliran idealisme menekankan akal sebagai suatu yang primer daripada materi. Idealisme mengatakan bahwa akal itu sesuatu yang sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan periodisasi filsafat Yunani berserta tokoh dan pemikirnya. Pada abad 6 sebelum Masehi, orang Yunani sangat mempercayai mitos atau dongeng sebagai cerita kebenaran. Namun pada saat para ahli pikir datang, mitos atau dongeng itu bergeser sebuah filsafat. Filsafat Yunani ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode orde filsafat Yunani kuno dan periode filsafat Yunani klasik. Periode filsafat Yunani kuno 1. Menurut Thales, karakteristik pemikirannya yaitu pada air. Menurutnya, air ini adalah sumber segala dari alam semesta. Yang kedua, menurut Anaximandros, murid dari Thales, atau karakteristik pemikiran yaitu pada ia filsuf dan menggambarkan pada peta. Antara semua tren yang berdiri ini, kedewasaan pemikiran Al-Ghazali sangat menarik. Setelah krisis intelektual dan kebangkitan spiritualnya, ia menjadi lebih seperti Syekh Rabbani dari India yang menyeimbangkan syariah dan terkait hukum dan mistisisme. Selanjutnya 1126 sampai 1098 Masehi, Ibnu Rashid yang dikenal sebagai Barat Averroes yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar pada agama filsafat barat daripada terhadap pemikiran Islam. Beberapa sarjanawan muslim menggambarkan barat modern yang tercerahkan sebagai imajinasi Averroes. Ibnu Rashid adalah seorang pemikir yang luar biasa. Dia adalah seorang hakim, ahli hukum Islam, Maliki, seorang dokter, seorang filsuf. Dalam bukunya Fas al-Maqal atau The Disfiteracy, dia mengemukakan bagaimana alasan untuk filsafat serta kompatibilitasi sains dan agama, iman dan akal. Karyanya Tahafal al-Tahafat atau Inshore of Inshore. Berdasarkan sejarah, konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan, sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Al-Farabi 1872 sampai 1952 Masehi. Abdul Nasar Muhammad Al-Farabi juga dikenal sebagai bahasa Arab sebagai Al-Muallim Al-Tahani. Ia adalah satu filsuf muslim terbesar di dunia. Al-Farabi sangat terkontribusi sebagai hingga tidak dapat diukur dalam pemikiran Aristotelian, Isme, dan Platonik sehingga disebut sebagai zaman modern, berhutang banyak kepada Platon dari Asia Tengah ini. Ia tidak hanya melestarikan tetapi juga mengembangkan filsafat Yunani. Dia berkontribusi dalam filsafat, mematikan musik, metafisika, serta politik. Salah satu buku terpentingnya tentang filsafat politik
adalah ar-rahmat, al-mat, al-na'af, al-ilai. Itu adalah pandangan orang-orang yang mulia. Dalam Fortocity karya Al-Farabi berusaha untuk membangun kota besar keadilan seperti publik Plato yang mencari kebahagiaan tertinggi bagi warganya dan dipandu oleh pandangan tercerah dari para filsufnya. Al-Farabi disebut Muqtadar Khan sebagai muslim pertama yang secara eksplisit konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Keutamaan ilmu belajar dan mengajarkan ilmu sangat penting dalam Islam. Al-Quran juga disebutkan beberapa keutamaan ilmu apa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatu 'alal kullil muslimin." Artinya, ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Majah nomor 224 dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu, disolehkan Albani dalam Shalihah Al-Jami'ah Shaghir nomor 3913. Orang beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antaranya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun." Ayat ini menjelaskan tentang dengan ilmu seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan diciptakan dengan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat menciptakan orang-orang berilmu yang akan takut melakukan hal mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan, akal, kekuasaan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman, Allah mengarahkan al-hikmah, kepahaman dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menganugerahi hikmah, ia benar-benar telah menganugerahi karunia yang banyak. Dan banyak orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Al-Fatah Gaur, filsuf muslim komparator dari Mesir, sekularisme dan Islam tak memiliki tempat berpijak yang sama. Esensi Islam berantaritesis terhadap sekularisme. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, sekularisme menunjukkan pada ideologi yang mendatangalisasi alam dan politik. Islam tidaklah sama dengan Kristen, karena itu sekularisasi yang terjadi pada masyarakat Kristen Barat tidaklah sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat Muslim. Islam pada dasarnya menolak segala bentuk sekularisme. Bahkan Islam menolak penebaran apapun mengenai konsep-konsep sekuler, sekularisasi, serta sekularisme karena semuanya bukanlah milik Islam dan berlawanan dengan dalam segala hal. Dalam Islam, agama yang sempurna dan lengkap, karena itu tak membutuhkan sekularisme. Prof. Dr. Andes Muhammad Rashidi, belum ada dalam sejarah bahwa Islam, sekularisme, dan sekularisasi tak mengandung prinsip pemisahan antara persoalan agama dan dunia. Sekularisme dan sekularisasi membawa pengaruh merugikan bagi Islam dan umatnya, karena itu keduanya harus dihilangkan. Istilah sekularisme tak memiliki akar dalam Islam, hanya membutuhkan dan berlaku di Barat. Menurut
Yusuf Al-Qaradawi, sekularisme tidak pernah bisa diterapkan secara umum dalam masyarakat Islam. Islam adalah sebuah sistem ibadah komprehensif dan penyelidik dan pengembangan filsafat menurut objeknya. Sebuah objek yaitu segala sesuatu ada dan mungkin ada yang mana bisa diaplikasikan seperti adanya Tuhan, adanya alam semesta, manusia, dan lain-lain. Di sini ada dua objek dalam filsafat ilmu. Yang pertama, objek material, yaitu suatu penyelidik pemikiran dan penelitian seperti adanya pohon. Objek material di sini ada tiga. Pembagiannya yaitu yang pertama, thinkable, yaitu mengetahui dan merasakan dengan panca indera kita tentang banyak hal. Yang kedua, unknowable, yaitu sesuatu yang tidak pernah dipikirkan kita tetapi dipikirkan oleh orang lain. Yang ketiga, outtable, yaitu sesuatu yang pernah dipikirkan tetapi dipikirkan bahwa itu ada. Objek formal yaitu suatu objek material ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda, seperti objek formal kita atau batang. Bagaimana kita tahu adanya pohon? Bagaimana pohon itu bisa ada batangnya? Bagaimana peran filsafat membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jelaskan. Filsafat kerangka berpikir untuk bertindak merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua orang. Tindakan hanya di kalangan tertentu saja, tetapi semua kalangan masyarakat. Tidak semua dari mereka berpikir filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir filsafat sangatlah penting untuk semua orang dalam rangka menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk mencari solusi bagi sebuah permasalahan jika ditelaah yang mungkin orang lain tidak pernah memikirkan jawabannya. Karena filsafat merupakan induk dari semua ilmu, beberapa manfaat berpikir filsafat untuk mengajarkan cara berpikir atas sebuah dasar mengambil keputusan menggunakan akal secara profesional, membawa wawasan berpikir menuju ke arah penghayatan, dan masih banyak lagi.